Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, apakah Anda masih ingat dengan prestasi Indonesia di ajang Asian Games 2018 lalu? Ya, Indonesia meraih 31 medali emas dan ini menurut data merupakan raihan terbaik sepanjang pesta olahraga terakbar benua Asia pertama kali diselenggarakan tahun 1951 silam. Dan satu faktor terpenting di sana adalah diterapkannya sport science. Dan ternyata tidak hanya Indonesia, banyak negara lain yang sudah menerapkan sport science seperti Tiongkok dan juga Jepang sebagai produsen atlet terbaik dunia. Lalu pertanyaannya adalah dari tadi kan kita ngomongin sport science terus ya. Apa itu sebenarnya sport science? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenal sport science. Sebelum kita membahas tentang apa itu sport science, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar olahraga. Kita lihat yang pertama. Olahraga harus dilakukan setiap hari. Nah, apakah kemudian memang ketika kita ingin sehat seperti itu ya, apalagi kalau kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta banyak polusi gitu ya. Akhirnya kita berpikir kayaknya kita harus sehat dan salah satu yang harus ketika kita mau sehat adalah dengan melakukan olahraga. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian olahraga ini harus dilakukan setiap hari atau nggak perlu setiap hari ini? Mungkin 3 atau sampai 5 kali dalam seminggu itu sudah bagus tergantung pada durasinya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, nah ini yang sering kemudian kita lihat gini, kalau kita mau sehat, olahraga itu identik salah satu indikatornya adalah kalau kita keluar banyak keringat seperti itu. Tapi apakah selalu dan melulu olahraga yang baik itu adalah ketika kita mengeluarkan banyak keringat? Nanti juga akan kita bahas ya. Kita lihat yang ketiga. Nah ini nih, sering nggak Anda melihat panas tubuh itu artinya bakar lemak. Sering kita lihat gitu ya, ada orang yang lari pada siang hari gitu, pakai apa ya, kayak pakaian yang parasut gitu, hingga akhirnya kayak itu kayak sauna berjalan ya. Nah, apakah kemudian ketika panas tubuh kita itu tinggi dengan melakukan salah satunya seperti tadi olahraga lari dengan parasut itu, kemudian ini artinya membakar lemak yang ada di tubuh kita? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang sering dan selalu menjadi perhatian kita bersama adalah katanya olahraga itu hanya bisa dilakukan dan bagus kalau dilakukan pada pagi hari. Ada yang bilang kalau malam hari itu nggak bagus karena beberapa public figure gitu ya, kita pernah dengar berita melakukan olahraga pada malam hari, akhirnya kena serangan jantung atau yang lainnya hingga akhirnya sangat bahaya katanya. Nah, apakah memang harus dilakukan pagi hari terus? Nggak boleh selain pagi hari? Nanti kita akan bahas ya. Yang terakhir, nah ini perut harus dalam keadaan kosong kalau kita olahraga. Nah, katanya dengan perut kosong itu bisa membakar lemak lebih maksimal. Tapi apakah harus selalu dengan perut kosong? Nanti kita akan membahas 5 mitos fakta tadi sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengenal sport science. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar olahraga. Nah, di segmen kali ini kita akan mengklarifikasinya langsung dengan Dr. Jane M. Pelealu, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Atma Jaya di sambungan Zoom. Selamat pagi, Dr. Jane, apa kabar? Halo, selamat pagi Dr. Selamat Jane. pagi, kabar baik. Kabar baik ya. Pagi. Oke. Oke dok, Gimana hari ini kabarnya? ya sehat semuanya dok. Terima kasih. Dok, hari ini kita akan membahas nih beberapa mitos dan fakta Iya. seputar olahraga ya dok ya. Kita lihat yang pertama nih dok. Apakah benar Boleh. olahraga itu harus dilakukan Ya. setiap hari? Ya, jadi olahraga itu sebenarnya memang sebaiknya dilakukan rutin ya, teratur. Dan setiap hari itu maksudnya 7 kali per minggu kan, Hmm. berarti itu tergantung dari olahraga apa yang kita akan lakukan. Jadi tipe-tipe olahraga itu sebenarnya ada beberapa macam. Jadi misalnya olahraga kardio. Kalau olahraga kardio itu memang dianjurkan untuk dilakukan lebih sering. Jadi minimal 150 menit dalam 1 minggu. Jadi itu kurang lebih kalau kita mau bagi sekitar 30 menit dalam jangka waktu 5 kali per minggu. Nah, tapi dilakukan dengan intensitas yang sedang.
Kalau kita melakukan intensitasnya tinggi, kita boleh melakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Jadi kalau orang dewasa tuh rata-rata segitu. Jadi latihan kardio itu apa sih? Seperti yang sekarang lagi ngetren, sepeda, Hmm. lalu lari, lalu jalan cepat, lalu berenang, itu juga salah satu olahraga-olahraga yang kardio sifatnya. Tapi kalau misalnya kita mau latihan penguatan atau strengthening, itu misalnya dengan menggunakan beban ya gitu, baik dengan beban badan sendiri atau beban tubuh sendiri, atau kita pakai barbel dan alat-alat beban yang lain. Itu kita bisa bikin sekitar 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, itu sudah boleh minimal. Lalu jadi di antara intervalnya tuh ada jedanya lah di antara olahraga strengthening yang pertama dan olahraga strengthening yang berikutnya. Lalu kalau misalnya kita mau olahraganya bentuknya peregangan atau stretching untuk fleksibilitas tubuh, boleh, itu tapi dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu juga sudah cukup. Jadi boleh diselang-seling olahraga-olahraga itu. Jadi nggak melulu, oh harus kardio terus, oh harus stretching terus, atau harus penguatan terus. Boleh diselang-seling, boleh dikombinasikan gitu. Oke, boleh diselang-seling, boleh dikombinasikan gitu ya. Kita lanjut Boleh. ke mitos fakta yang kedua nih, Dok. Apakah benar semakin banyak berkeringat itu semakin bagus? Ya, jadi kalau kita berolahraga, biasanya kan otomatis kita akan berkeringat ya. Mhm. Jadi keringat itu sebenarnya apa sih? Keringat itu adalah suatu mekanisme tubuh untuk mengatur regulasi kita punya suhu tubuh yang di dalam, gitu, suhu tubuh kita. Jadi otomatis kalau kita olahraga, suhu tubuh kita akan panas. Nah, karena suhu tubuh kita panas, kita akan berkeringat. Tapi apakah dengan berkeringat yang banyak itu berarti kualitas olahraga kita bagus? Ya belum tentu. Kita yang harus kita perhatikan untuk kualitas olahraga adalah intensitas juga. Intensitas itu apa? Jadi berat ringannya kita berolahraga. Jadi yang dianjurkan seperti yang tadi pertanyaan pertama yang sudah saya jawab kan adalah intensitas sedang tuh untuk orang-orang dewasa. Jadi intensitas sedang itu gimana kita tahu kalau kita udah olahraganya intensitas sedang? Jadi yang paling gampang adalah kita tes bicara atau Mhm. talk test. Jadi kita tuh kalau misalnya berolahraga, lalu kita udah terengah-engah sampai kita tidak bisa bicara lagi, Mhm. cuma bisa bicara 1 kata atau 2 kata atau cuma heeh, enggak, cuma begitu, berarti kita intensitasnya udah berat, bahkan sangat berat. Jadi yang kita harapkan kalau intensitas sedang adalah kita masih bisa bicara nih kalau ada yang nanya, "Oh gimana kabar? Apa?" "Oh ya baik." Tapi kalau misalnya kita diajak nyanyi gitu, kita udah nggak sanggup karena napas kita sudah mulai lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita tidak berolahraga atau kita sedang berolahraga ringan gitu. Kalau mau lebih detail, sekarang ada banyak yang olahraga keren-keren pakai smartwatch gitu. Mhm. Boleh, itu tujuannya apa? Untuk melihat denyut nadi atau denyut jantung. Kita bisa menghitung intensitas olahraga kita melalui denyut nadi. Jadi kalau intensitas sedang itu biasanya 50 sampai 75% dari denyut nadi atau denyut jantung maksimal kita yang dihitung dengan cara 220 dikurang umur gitu. Jadi kalau misalnya kita umurnya 60 nih, berarti kan kita punya denyut nadi maksimal 220 kurang 60 berarti sekitar 160 ya kalau Mhm. saya nggak salah hitung. Kalau kita mau olahraga intensitasnya sedang, jadi kita punya denyut nadi itu yang maksimal, yang target yang kita harus capai adalah sekitar 80 sampai 112 kali per menit. Nah, itu yang bisa dihitung dengan smartwatch. Atau kalau misalnya nggak punya, hitung sendiri aja dengan menggunakan jam. Jadi kita hitung per 15 detik atau per 30 detik, hitung denyut nadi yang ada di pergelangan tangan kita yang di bagian dekat jempol gitu. Oke, Oke. berarti ada aturannya gitu ya, Dok, ya? Ada aturannya, Mhm. jadi jangan berolahraga yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, nanti itu Ah, yang bahaya. oke, Dok. Kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga nih, Dok. Apakah benar semakin panas tubuh semakin banyak membakar lemak? Ya, jadi kalau ya seperti saya bilang tadi, kalau kita olahraga pasti kita akan menyebabkan panas tubuh kita akan meningkat, jadi kita berkeringat. Tapi bukan berarti makin panas, jadi kita makin membakar lebih banyak lemak. Sebenarnya kalau kita panas itu berarti kita yang lebih banyak keluar adalah keringat.
Jadi keringat itu kan ini komposisinya air dan elektrolit. Jadi, kalau misalnya kita berolahraga di suhu yang panas, itu memang bisa ada resiko kita bisa dehidrasi. Karena apa? Karena keringat kita banyak keluar. Belum tentu kalau misalnya kita cuma sauna nih, duduk diam-diam, nggak olahraga juga, cuma duduk-duduk. Nah, itu kan kita tetap berkeringat tuh, tapi mungkin kalau misalnya dihitung berat badannya setelah kita melakukan sauna mungkin ada pengurangan, tapi yang berkurang itu sebenarnya adalah berat air yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai melakukan kegiatan sauna itu, lalu kita minum, untuk mengembalikan, kita punya, kandungan air yang keluar, jadi itu berat badan bisa balik lagi. Oke dok. Kita lanjut ke mitos fakta yang keempat nih dok. Iya. Apakah benar sebaiknya olahraga itu dilakukan pada pagi hari? Ya, jadi sebenarnya olahraga pada pagi hari itu sebenarnya lebih nyaman. Mhm. Karena apa? Karena kita udah istirahat malamnya. Kita udah kondisi tubuh tuh ya paling seger lah pagi-pagi Mhm. kan harusnya begitu. Biasanya mayoritas manusia begitu. Lalu kalau pagi-pagi cuaca lebih enak, nggak terlalu panas, masih sejuk-sejuk gitu. Jadi kita tuh jadi lebih semangat untuk olahraga, kita juga jadi lebih kuat, durasi untuk olahraga itu bisa jadi lebih panjang. Tapi apakah cuma harus pada pagi hari? Tidak. Yang Mhm. penting adalah keteraturan kita saat melakukan berolahraga. Mhm. Jadi kalau misalnya biasanya pagi-pagi bisa rutin pagi-pagi enggak tapi satu hari ini misalnya karena ada satu dan lain hal, misalnya udah rapat pagi-pagi atau kita memang terlambat bangun atau apa, jadi ya silahkan aja lakukan di saat, Anda sempat gitu. Jadi tapi yang penting dilakukan minimal 5 kali seminggu kalau kita mau pakai intensitas yang sedang. Oke oke, kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir nih dok. Ya. Apakah benar olahraga dalam keadaan perut kosong itu lebih baik? Seperti apa ini dok? Iya, jadi ini sebenarnya berhubungan dengan olahraga yang pada pagi hari ya. Ah, oke. Karena kita kan kalau pagi-pagi hitungannya, malamnya itu kita puasa. Mhm. Karena kita nggak makan, nggak minum ya, kurang lebih sekitar 7 sampai 8 jam saat kita tidur. Nah, jadi hitungannya kalau kita langsung berolahraga pada waktu pagi hari, kita bangun, kita siap-siap, kita nggak makan, kita nggak minum, itu kita sudah berolahraga dalam perut kosong. Banyak yang bilang katanya, "Oh iya itu karena, lebih bagus karena, tubuh tuh akan menggunakan cadangan, kalori dan cadangan lemak yang ada di dalam badannya sendiri," gitu. Jadi bukan mengambil energi dari makanan yang sudah kita makan sebelumnya gitu. Tapi kita juga harus pikirkan kalau misalnya kita olahraga dengan perut kosong, apalagi olahraga yang berat, intensitas yang sedang sampai berat, itu stamina kita juga belum tentu bisa kuat seperti pada saat kita sudah mendapatkan asupan energi dari makanan. Jadi kalau saya sih sarankan, lebih baik makan light snack kita bilangnya gitu. Mhm. Makan ringan aja dulu gitu. Misalnya makan ringan seperti buah kayak apel, lalu pisang atau enggak roti gandum gitu boleh. Itu untuk supaya kita punya bekal energi. Tujuannya apa? Supaya kita juga bisa berolahraga lebih lama. Karena kita perlu durasi olahraga yang juga cukup lama kan 30 sampai 60 menit gitu. Mhm. Jadi supaya kita kuat dulu. Tapi kapan kita konsumsi makanan itu juga yang penting. Jadi kalau misalnya kita mau makan dulu sebelum berolahraga, lebih baik disarankan itu untuk makan 30 sampai 60 menit sebelum kita berolahraga. Mhm. Karena kalau misalnya kita makan terlalu dekat sama waktu olahraga nanti malah jadi nggak nyaman, perut bisa kram, kembung, makan bahkan mual begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mau, kita cuma bilang, "Oh cuma mau jalan santai kok, oh cuma mau senam-senam peregangan sedikit." Nah kalau begitu ya tidak apa sebenarnya tidak makan. Tapi kalau kita mau olahraga yang dengan intensitas sedang, yang seperti yang tadi saya, sudah sebutkan sebelumnya atau bahkan intensitas yang lebih tinggi, disarankan untuk konsumsi, light snack dulu gitu. Supaya kitanya juga tidak mengalami kondisi seperti hipoglikemi atau gula darah yang turun. Jadi kita nanti lemes, pusing, kelayangan begitu waktu olahraga. Supaya olahraganya juga efektif.
Oke, berarti intinya olahraga itu bagus, tapi asalkan sesuai dengan takaran yang pas, ada aturannya dan sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan diri gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Betul. dokter J sudah berbagi informasi bersama Oke, kami di Bincang Sehati pagi hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga. Baik pemirsa, oke, selanjutnya terima kita akan kasih. membahas tentang topik kita hari ini mengenal sports science. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.